Oke, sekarang jadi sudah lagi ada di depan. Oke, bisa kita lihat dari kan sini interiornya. Yang pertama ada kamar tidur cuman kita nanti ketambahan, tapi nggak cuma untuk kabinet di sini. Nah, untuk ceiling dari tangga sendiri teman-teman ini. Nah, ini mereka bagus banget di atas tempat tidur. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi di channel Jual Rumah Murah SBY dengan saya Joshua Jedit. Kali ini edisinya di Surabaya Timur lagi ya. Tapi edisi kali ini tidak cuma untuk rumah tinggal, tapi nilai investasinya besar, teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Amesta Living ya. Proyek ini sangat viral di pertengahan tahun 2021 ya. Jadi unitnya lumayan banyak dan lakunya juga banyak, teman-teman. Jadi spot favorit ya di Surabaya Timur. Karena selain nilai investasinya tinggi, developernya juga terpercaya. Nah, ini gabungan dari dua developer besar di Indonesia bahkan ya. Apalagi Surabaya sudah terkenal gitu ya, yaitu Profes dan Intiland, teman-teman. Kalau kita tahu Profes ya, kemarin kita ke Grand Sunrise. Nah, nanti kita bakal menemukan banyak keunikan yang di Grand Sunrise kemarin, sama kayak yang di Amesta Living. Terus juga ada Intiland yang bangun Spazio, terus yang bangun Marvel City, dan masih banyak lagi ya, dari istana dan lain-lain. Jadi memang produknya mereka bagus-bagus semua. Nah, mereka bikin satu kolaborasi di Surabaya Timur yaitu Amesta Living. Oke. Nah, kita lihat di areanya ini cukup asri, teman-teman ya. Meskipun belum banyak rumahnya, tapi bisa kelihatan dari rumah contohnya, lingkungan rumah contoh ini sudah bagus ya. Nah, mau jelasin sebelah kanan dulu, Fam. Agak ke kanan deh. Nah, teman-teman, kalau di Amesta Living ini nggak cuma menawarkan rumah aja, tapi benar-benar nilai investasi ya. Yang pertama, nanti di depan gate ini, jadi gate-nya ini 450 meter, teman-teman, dan akan dibangun mall di sana. Jadi kalau bisa kita refleksikan dengan apa yang ada sekarang, yaitu sama kayak Galaxy Mall, teman-teman. Kalau Galaxy Mall kan depan ada mall, belakang baru perumahan Dharmawasada gitu ya. Nah, ini hampir sama konsepnya kayak gitu. Cuman di sini lebih lebih unit-unit rumahnya lebih seragam dan ukurannya lebih kompak lagi. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sini. Ini jalannya lumayan besar, teman-teman. Nanti gambarannya akan seperti ini. Ini sekitar 9 meter sampai 10 meteran ada ya. Jadi bisa untuk 3 mobil. Nah, kita lagi ada kita jelasin lewat gambar dulu ya. Nah, kalau kita tahu Amesta Living, nanti gambarnya bakal ditaruh Fami lebih jelasnya. Nah, itu kayak gini, teman-teman. Jadi proyeknya ini lumayan besar ya, dan akan ada pengembangan lagi. Jadi akan jadi perumahan yang besar Amesta Living di Surabaya Timur gitu ya. Nah, ini adalah mallnya, terus ini residentialnya, terus community centernya. Jadi kayak fasum-fasumnya itu akan banyak, teman-teman, di Amesta Living. Terus komersial areanya pun juga jangan khawatir, akan ada di depan dan di belakang ya. Kita mengarah ke sini dulu. Nah, ini lebih jelas lagi detailnya. Jadi salah satu nilai investasi yang paling bagus di sini adalah nanti akan dilewatin OR, teman-teman. Bahkan di depan perumahan ini jalan OR-nya sudah jadi. Ya, kalau kita tahu jalan OR kan bangunnya sepetak-petak ya. Ada dari Kedung Cowek sudah jadi, di Pakuan sudah jadi, di Gunung Anyar ini sudah jadi. Nanti bakal tembus lagi ke daerah Cemandi, ke Lingkar. Mereka bangunnya memang belum full, tapi sepetak-petak. Nah, petaan yang kebetulan ada di depan Amesta Living full. Jadi jalannya di depan sini sudah bagus, teman-teman. Nilai investasinya gede banget. Oke, nah bisa kita lihat sebelah kiri ini dulu. Oke, sebelah kiri ini adalah jalan, teman-teman, dari atas sampai sini ya. Ini adalah komersial areanya. Jadi ini akan dibangun mall. Terus ini area komersial, ruko-ruko gitu ya. Nah, jalan masuknya ke sini pun juga besar. Baru di belakangnya ada residensialnya. Ada 2 spot ya, sebelah utara dan sebelah gitu ya, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nilai investasinya bagus, akan jadi mega project ya di Surabaya Timur. Nah, ini kemarin sudah pilih unit, teman-teman, tapi ada beberapa unit yang masih kosong. Jadi kesempatannya teman-teman masih ada untuk investasi di Amesta Living. Oke, apa aja yang kita dapetin? Yang pertama, gate-nya gede ya. Di sini ada gowede. Terus, nah, mereka tuh mengusung konsep nanti rumahnya
Japanese Scandinavian teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat dari fasa depannya sampai interiornya itu mereka model-model Jepang gitu ya, tapi tetap modern. Oke, nah bisa kita lihat gate-nya segede ini dan sudah modern, sudah cantik gitu ya, banyak tamannya, banyak air-airnya, jadi nature-nya benar-benar dapat. Kalau kita tahu namanya amesta gitu, dari kata semesta gitu ya. Jadi ingin reconnect lagi kita dengan alam. Terus ada mixed use development, commercial areanya, gambarannya seperti ini semua. Oke, nah untuk klasternya sendiri gambarannya kayak gini teman-teman. Jadi akan ada rumah yang modelnya Japendi kayak gini. Ini juga sama, ada water promenade-nya dan playground-nya. Nah, nanti di Amesta Living ini akan banyak fasum-fasum tadi atau semacam kayak tempat-tempat kumpul gitu teman-teman. Ada communal area, terus ada taman, ada playground, itu sangat banyak. Oke, tapi jadi bakal jelasin lebih lengkapnya di rumah contohnya. Yuk, let's go. Oke, sekarang jadi sudah ada di depan rumah contohnya. Jadi ada 3 ya, 4x10, 5x10 dan 6x12. Tapi nanti area belakang dari rumah contohnya akan lebih besar, akan dikasih halaman sedikit gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat dari fasa depannya teman-teman. Untuk ukuran, semua ukuran ya, kebanyakan nanti modelnya kayak gini, pakai konsep Japanese Scandinavian, kental dari depan ya. Kita bisa lihat partisi-partisi yang mereka taruh di depan ini sudah mencerminkan Japanese tersebut. Jadi bisa lebih kental di depan, tapi tetap ada kesan modernnya teman-teman ya. Nah, di ukuran 4x10 ini cukup untuk 1 mobil teman-teman ya. Ini sudah dipasang kanopi jadi lebih dingin. Nah, salah satu keunikan juga dari Profest kemarin yang kita sudah lihat di Grand Sunrise, mereka tuh punya service area yang di depan ya. Jadi ini ada service area, bisa kita pakai untuk cuci baju dan jemur baju di sini. Tinggal kita nanti kasih tutupan sedikit, terus dapat pintu ya, dapat kayak pagernya gitu. Sudah ada keran dan stop kontak juga, jadi instalasinya juga sudah bagus. Di depan sini ada tandon air juga ya, dan nggak menghalangi jalannya kita, jadi nggak timbul. Sudah pas sama pavingnya gitu ya. Di sini nggak ada terasnya, cuman transisi aja. Terus dihiasi sama lampu-lampu kayak gini, jadi lebih cantik. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Kayak apa dalamnya? Oke, silakan masuk. Ya, jadi konsep dari rumah ini karena ukurannya compact teman-teman, 4x10. Kita tutup dulu ya. Nah, 4x10 ini konsepnya tetap open space ya, jadi nggak banyak sekatnya. Kalau kita mau ekspor di sini mungkin ya ekspornya jadi satu, antara ruang keluarga, ini ruang keluarga, ruang tamu bisa jadi satu ya. Nggak bisa dibedakan, soalnya ya karena compact itu tadi. Terus ada ruang kerja juga gitu ya, disediakan di sini. Interiornya Scandinavian banget, pakai warna putih, terus pakai interiornya HPL kayu-kayuan sangat banyak di sini, jadi memang bener-bener estetik gitu ya. Oke, nah terus di belakang sini ini ada dapur teman-teman, jadi bener-bener luas ya, open space. Dari pintu langsung ke sini, langsung menuju dapur. Dapurnya ini besar, letter L, pakai granit dan pakai kayu-kayuan kayak gini, sangat buat jadi lebih kental lagi Scandinavian-nya. Nah, di bawah tangga ini nggak diapa-apakan teman-teman, cuma dikasih kayak buffet aja. Jadi kesannya lebih luas. Kalau di sini kasih kabinet lagi rasanya lebih kecil ya. Jadi memang kayak gini lebih bagus. Cuman mereka dengan ukuran kayak gini jarang main di kaca ya. Jadi kelihatannya ya tergantung kita yang lihat, bisa lebih besar, bisa agak kecil. Soalnya nggak ada permainan kacanya, kaca cerminnya. Nah, di belakang ini 4x10 tetap kita dapat udara yang bisa masuk dan keluar, jadi sirkulasinya bagus. Di sini area outdoornya. Nah, ukuran tanahnya 4x10 itu sampai sini aja teman-teman ya, jadi nggak sampai belakang. Sampai sini. Nah, ini 4x10. Nah, cuman karena ini rumah contoh, jadi memang dipercantik dengan kita ngasih halaman belakang. Nanti ini halaman belakangnya tembus ke rumah sebelah, ukurannya 5x10 ya. Oke, nah ceilingnya sendiri teman-teman di rumah ini yang 4x10 ini berapa tinggi ya? Sekitar 3,2 meteran. Jadi memang kita harus kayaknya bermain kaca di sini supaya rumahnya bisa kelihatan lebar gitu ya. Nah, di rumah ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya. Biasanya di bawah di area lantai 1 ini ada kamar mandinya, tapi di sini enggak gitu ya. Jadi kamar mandi memang ada di atas yang lebih private. Kalau teman-teman punya tamu gimana? Kalau teman-teman punya teman-teman yang sedang berkunjung gimana? Nah, di area Amesta Living ini akan banyak yang komunal area tadi teman-teman.
bahkan area komersialnya nanti juga akan banyak. Jadi ketemuannya nggak melulu harus di rumah, tapi di area komersial tersebut akan banyak kafe, akan banyak tempat makan komersial yang lain gitu ya. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Tetap ada jendela ya di sini, jadi sirkulasi udaranya tetap bagus. Di belakang tadi juga ada jendela gede gitu ya, yang ada kacanya itu bisa dibuka juga. Jadi kalau kita buka semuanya ya udaranya sirkulasinya bagus. Oke, yuk kita naik. Oke, sekarang jadi lagi ada di lantai 2 ya. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Yang pertama ada kamar tidur untuk anak ya, karena ukurannya ya terlalu besar, ini sekitar 2 kali 2,5 meter. Bisa untuk 2 kasur teman-teman, atas dan bawah kayak kasur tingkat ini gitu ya. Mereka juga tetap ngasih kayak meja kerja, mungkin meja kerja ini dipakai untuk lemari bisa, karena mereka kan nggak terlalu sibuk nulis-nulis atau gambar-gambar, bisa di tempat yang lain gitu ya. Terus ini ada jendelanya juga, jendelanya super gede ya, full ya. Area sini benar-benar full, sekitar berapa itu meteran ini full, dan ada yang geser, ada yang fix ya. Jadi sirkulasi udara juga tetap bisa masuk. Di sebelah kamar anak ini, jadi kamar mandinya memang satu di atas teman-teman. Ini ada kamar mandi. Ya, fasilitasnya ada shower, ada kloset duduk, dan ada wastafel. Wastafelnya di depan karena ukuran nggak seberapa besar, jadi wastafelnya taruh depan. Bahkan instalasi untuk water heater pun juga sudah ada, jadi kita tinggal masang aja. Oke, kembali lagi dari bawah sampai atas Japanese Scandinavian, banyak pakai aksen kayunya. Sampai wastafel ini pun juga pakai kayu ya. Masuk ke kamar ini pun juga lantainya lantai kayu, vinil kayu gitu ya. Jadi lebih kental lagi Scandinavian-nya dan lebih estetik ya. Dan mereka pakai warna yang nggak seberapa mencolok teman-teman. Yang strong itu nggak seberapa banyak ya. Mungkin di aksen-aksen besi-besinya aja. Cuman waktu kita masuk ke kayak furniture, terus apa namanya kayak gini, kayak ranjangnya ini, terus buffet-buffet kecil, itu mereka pakai warna yang cerah atau warna putih. Jadi lebih kelihatan clean gitu ya. Begini kasurnya, di sini bisa diisi. Nah ini king gede gitu ya. Bisa digunakan untuk 2 orang. Nah di sini ada lemari teman-teman. Di sini nggak ada kamar mandi dalamnya ya, benar-benar lemari tapi digali sekat kayak gini. Nah ini opsional teman-teman, ini kan space-nya banyak ya, jadi bisa kita taruh di sini sama seperti ini, atau mungkin di sini mau dikasih tambahan lagi sekat untuk nempel TV. Terus lemarinya ada di sebelah kanan, atau bisa sembunyi di belakangnya area TV tadi. Jadi space-nya di sini masih banyak, bisa dipakai untuk lemari. Nah tetap ada jendela yang bisa dibuka, cuman kita ketutupan sama para-paranya. Ini pakai kayu teman-teman ya. Para-paranya ini kelihatan dari depan tadi cantik, warna coklat tua. Jadi Japanese-nya, konsep-konsep Jepannya kelihatan banget. Oke. Nah, untuk di rumah sebelah 5x10 juga konsepnya sama. Yuk kita ke sana sekarang. Oke, sekarang jadi sudah ada di depan rumah contohnya. Fasad depannya sama ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Terus meskipun ukurannya lebih besar 1 meter teman-teman, tapi tetap cukup untuk 1 mobil ya. Bedanya nanti di area servis ini. Nah di area servis ini lebih besar teman-teman ukurannya daripada yang 4x10 tadi. Terus tandonnya yang tadi di luar, ini di dalam sini, jadi nggak kelihatan. Sudah ada instalasi air, stop kontak untuk sanyo, sudah beres semua. Tinggal kita ngasih tutupan untuk kita jemur di sini, gitu ya. Terus apa lagi ya yang sama ya? Sama sih, tamak depannya. Oh ya, terus nanti untuk akses ke tetangga juga gambarannya seperti ini, nggak akan ada tembok. Jadi kesannya kalau kita lihat dari depan itu gede gitu ya. Jadi rumah 2 jadikan 1 tanpa ada sekat, buat rumah kita jadi kelihatan lebih besar dari depan. Oke, yuk kita masuk sebelah sini. Oke, sekarang kita ada di rumah yang 5x10 di dalamnya teman-teman. Tetap sama ya, open space, tidak ada sekat menyekatnya. Cuman kita nanti ketambahan pintu kaca ini, tapi nanti tembusnya langsung mengarah ke area outdoor belakang. Ya, terus kita lihat furniture di sini masih kental Skandinaviannya, banyak
pakai aksen kayu, cuman di sini lebih kelihatan multifungsinya teman-teman ya. Dari velvetnya ini benar-benar dimaksimalkan sampai atas, sampai ceiling ya. Ini ceilingnya hampir sama kayak samping, sekitar 3 meteran. Jadi cukup. Terus bisa dipakai untuk TV juga. Jadi kalau teman-teman bisa nyontek nyontek interiornya ya untuk rumah yang ukuran segini dengan denah yang sama ya, itu bisa dipakai furniture seperti ini, full sampai atas, jadi kelihatan lebih tinggi teman-teman. Kalau agak ke bawah ya bias matanya kita buat itu jadi lebih pendek. Nah di rumah ini 5x10 ini ada 2 kamar tidur juga, cuman ada opsi teman-teman. Jadi dapurnya ini kan terlalu besar ya, kalau kita lihat sebelah kanan ini dapurnya gede teman-teman. Selain dapur ada tempat untuk mesin cuci juga. Kalau teman-teman pengen pindah dapurnya ke ukuran yang lebih kecil, mungkin bisa ke area sebelah kanan, area outdoor, tinggal teman-teman tutup sendiri gitu ya. Kalau dalam ini masih bisa kita otak-atik ya, masih kita bisa renov dikit-dikit, tapi untuk tamak depan itu nggak bisa teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ambil 5x10 ini, kamar 2 di atas, kalau mau renov ini jadi kamar pun juga bisa, soalnya ukurannya juga lumayan besar gitu ya. Nah sebelum kesana kita ke area sini dulu. Ini area outdoornya tadi teman-teman. Nah jadi sudah pakai lantai kayu kayak gini ya. Terus ini nanti bakal ditutup karena 5x10, kalau nyedok 5x15. Cuman kita mau santai dulu sebelah sini. Aduh. Nah oke, nah nanti akan banyak area spot-spot yang kita temukan kayak gini teman-teman. Taman, terus area kumpul-kumpul, area kita healing ya bahasanya sekarang ya, itu banyak teman-teman di Amesta Living ya. Nah kebetulan ini di rumah contohnya dikasih semacam duduk-dudukan, semacam tempat untuk kita ngobrol enak, santai, tapi tetap pada konsep Japanese-nya ya. Para-paranya ini, partisnya ini sampai atas, benar-benar kental Japanese-nya. Oke, yuk kita lanjut ke dalam dulu, ke area dapur. Nah kalau di ukuran yang tadi 4x10, bawah tangganya benar-benar diloskan, nggak ada kabinetnya. Nah ini dikasih kabinet karena ukurannya lebih besar teman-teman ya. Nah kabinetnya itu terdiri dari tempat untuk kulkas dan tempat untuk tertutup yang dipakai untuk menyimpan barang-barang ya. Nah ini yang tertutup, ini yang terbuka kayak gini. Jadi pastikan yang terbuka tetap bersih, tetap rapi teman-teman. Oke, kita berlanjut ke area dapur. Wih, kitchen set ini wapi sih. Aku senang gitu ya, apalagi meja makannya juga tetap proper ya, bisa untuk 3 orang, 4 orang ada di sini dengan view yang mengarah ke outdoor ya. Di depan meja makan ini ada jendela yang bisa dibuka dan juga ada pintunya gitu ya. Nah dapurnya ini sendiri teman, ini termasuk gede ya, mereka pakai marmer top table-nya, terus warna hitam sini ganteng ya. Terus untuk kabinet atasnya mereka juga pakai full. Nah ini bikin kesan rumahnya jadi lebih tinggi juga, lebih wah gitu ya. Jadi, nah bisa kita lihat dalamnya kayak gini. Mereka pakai HPL putih dan harus sering-sering dibersihin teman-teman kalau pakai yang putih kayak gini, supaya kalau kita buka kan biasanya tangannya ngecap-ngecap gitu ya. Jadi harus rajin bersihin kalau mau pakai yang warna putih atau warna cerah ya. Terus mereka juga pakai keramik kayak gini. Kelihatan mahal ya, kelihatan berkelas, elegan gitu ya. Oke, di sini banyak banget kabinetnya, bahkan sudah ada exhaustnya. Tapi untuk teman-teman yang beli rumah ini, harganya itu belum mencakup furnisnya ya. Jadi untuk furnisnya bisa nanti kontak-kontakan aja, nanti akan diinfokan oleh developer. Oke, yuk kita naik ke lantai 2. Nah untuk ceiling dari tangga sendiri teman-teman ini lumayan tinggi, ada sekitar dari bawah itu sekitar 6-7 meteran ya. Apalagi dikasih lampu gantung kayak gini, bulat-bulat, lampunya warna kuning, jadi nambah kesan elegannya lagi teman-teman, tanpa meninggalkan Japanese-nya ya. Oke, kita naik ke lantai 2. Lantai 2 ini ada 2 kamar ya, kamar untuk anak dan kamar untuk orang tua lah ya, untuk kamar utama. Nah kamar anak ini lebih besar daripada yang sebelumnya menurutku ya, sekitar 2,5 kali 2,5-an, jadi persegi gitu. Nah ini tembusnya tadi yang rumah contoh sebelah, bisa untuk single, bisa untuk queen tapi mepet ya. Ini lemarinya cukup. Nah ini mereka bagus banget untuk spot-spot yang tidak terjangkau ya. Tidak terjangkau itu maksudnya biasanya nggak dibuat apa-apa, tapi mereka benar-benar manfaatkan ini untuk
lemari-lemarian kayak gini ya, kotak-kotak gitu, bisa dipakai untuk baju atau barang-barang yang nggak digunakan. Jadi kalau misalkan kita mau barang yang banyak bisa di sini, atau di sini pun juga ada teman-teman. Nah ini di bawahnya tempat tidur ada juga yang bisa dibuka. Di sini juga ada. Oh nggak ada ini maksudku. Nah jadi masih banyak yang fungsional ya. Japanese Scandinavian kayak gitu, desainnya sederhana tapi kita bisa fungsinya bisa maksimal. Terus jendelanya juga full ya, dari kiri ke kanan 2,5 meter. Ada yang bisa dibuka di sliding, ada yang fix. Jadi udaranya bisa masuk bagus. Oke. Nah, ini adalah kamar mandi. Yang bisa dipakai untuk 2 kamar tadi. Cuman di sini ada 2 pintu. Pintu yang pertama untuk umum untuk anak tadi, pintu kedua ini untuk kamar utama ya. Jadi ada 2 pintu, aksesnya rasa-rasanya kamar utama ini juga punya kamar mandi dalam gitu ya. Nah, untuk kamar mandi ini standar teman-teman. Mereka pakai keramik krem gitu ya. Lantainya juga sudah di split, tinggal kita kasih kaca atau tirai jadi nggak basah di area kloset. Ada shower, kloset, dan juga ada instalasi untuk water heater. Jadi ini juga ketambahan kaca ya, jadi nggak seberapa gelap kalau siang. Kalau kita berlanjut ke kamar utama, kamar utama ini wapi juga ya. Jadi mereka di sini selain pakai putih dan warna kayu, mereka juga pakai warna abu-abu ya. Ini warna kesukaanku ya. Jadi kelihatannya monokrom di sini. Terus penyimpanannya banyak di atas tempat tidur ini, bisa diisi berbagai macam barang ya. Jadi gudangnya nggak cuma di bawah tangga itu, tapi barang-barang yang sifatnya personal bisa ditaruh di sini yang nggak dipakai gitu ya. Nah ini ada lemari juga, bisa nyimpan buat iki apa namanya, kloset ya, tas-tas gitu ya, itu bisa. Terus bukan buat baju ya sebelah sini yang pasti. Terus ada lampu-lampuan juga. Terus di depan ini ada lemari ya, lemari baju pastinya. Terus atasnya pun teman-teman itu dikasih buffet-buffet yang kayak di kamar anak tadi. Jadi benar-benar semuanya kepake, semua space di ruangannya itu kepake semua, sehingga kita juga punya banyak penyimpanan. Nah di depan sini ada meja kerja sekaligus meja rias mungkin ya. Itu ada kacanya dan mereka pakai warna putih semua. Jadi kalau warna putih ini memang kesannya bikin lebih luas, cuman kita memang perlu untuk sering-sering bersihin ya. Tangannya kita kan nggak tahu kan kotor atau enggak, jadi harus sering-sering diperhatikan. Oke, kasurnya pun juga nggak berapa tinggi. Ini sama kayak kasur yang di Citraland konsepnya di bawah. Jadi di bawah lutut bahkan loh. Jadi udaranya di atas ini lebih enak sirkulasinya. Tapi tenang aja, juga ada dapat jendela teman-teman, dan juga jendela bisa dibuka keluar ya, dan juga yang sliding. Oke, tapi nggak dapat balkon karena ukurannya tadi, dan juga sudah dikasih para-paranya ini, jadi ketutupan ya. Tapi kita lihat ke depan masih bisa kok. Oke, yuk kita ke bawah dulu. Oke, kita flashback ke Nora yang tadi teman-teman, itu ukurannya 4x10. Terus luas bangunannya 53 meter persegi, jadi ada 2 lantai. Terus kamarnya ada 2. Nora tersebut punya satu denah aja, satu layout aja, jadi nggak ada improve apa-apa lagi gitu ya. Harganya mulai dari 800 jutaan teman-teman. Jadi 800 jutaan teman-teman bisa punya rumah di sini sekaligus investasi karena nilai investasinya tinggi. Terus kemana-mana juga dekat ya. Kita tahu ke Mer di sini cuma 5 menit, ke UPN juga sekitar segituan 5 menit. Terus kita ke Tol Pondok Chandra 7 menitan, ke Galaxy Mall sekitar 15-20 menit, dan sangat banyak makanan-makanan atau tempat-tempat spot yang vital di Surabaya Timur. Oke. Next kita ke Sora. Nah, untuk Sora sendiri teman-teman, yang sekarang kita lagi di dalamnya ini ukurannya 5x10. Ada 2 tipe, ada tipe yang standar dan ada tipe yang deluxe. Nah, untuk yang rumah contoh ini tipe yang deluxe teman-teman. Jadi kamarnya itu ada di atas 2. Tapi kalau yang standar, yang dapur ini akan jadi satu kamar, sisanya ada di atas 1, yang kamar utama tadi. Jadi kamar anak yang di atas itu nggak ada. Nah, untuk Sora sendiri harganya sekitar 900-an teman-teman. Jadi nggak beda jauh dari yang sebelah. Tapi ya udah ya, tergantung kebutuhan kita seperti apa.
Harga tadi teman-teman itu sudah termasuk PPN, sudah ada IMB, listrik 2200 dan juga sudah ada air bersih PDAM. Oke, thank you teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Amesta Living ya, mumpung masih ada stoknya, masih ada unitnya, teman-teman bisa tanya Jedit, nomornya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share ya ke teman-teman, ke pacar, ke saudara, sahabat semuanya. Terus like, comment, and subscribe supaya teman-teman dapat info terbaru rumah dan properti yang paling bagus yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke, sampai ketemu di ukuran yang selanjutnya, itu 6x12 tipe Tera. Bye bye.